Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi di subbab sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk submateri yang kedua yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari materi penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari cara menentukan determinan dari matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, misalkan diberikan sistem persamaan linier 3 variabel berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks 3 kali 3 yang terdiri dari matriks yang memuat elemen-elemen koefisien dari variabel X, Y, Z dengan matriks 3 kali 1 yang terdiri dari variabelnya. Kemudian sama dengan matriks 3 kali 1 yang terdiri dari konstanta. Nah, determinan dari matriks 3 kali 3 yang memuat koefisien dari variabel X, Y, dan Z kita notasikan dengan D. Kemudian, jika pada matriks D ini koefisien-koefisien X-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh dx. Selanjutnya, jika pada matriks D ini koefisien-koefisien Y-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh dy. Dan jika pada matriks D ini koefisien-koefisien Z-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh dz. Sehingga diperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di atas ini adalah X, Y, Z. Nah, di mana X itu dirumuskan dengan dx per D, kemudian Y itu dirumuskan dengan dy per D, dan Z itu dirumuskan dengan dz per D. Nah, adapun rumus untuk menghitung determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3 adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan matriks 3 kali 3, di mana elemen-elemennya itu terdiri dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Maka, determinan dari matriks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita tuliskan dua kolom pertama dari matriks ini, yaitu kolom A1, B1, C1 dan kolom A2, B2, C2. Nah, langkah berikutnya kita kalikan elemen pada diagonal-diagonal dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu A1, B2, C3 ditambah dengan A2, B3, C1 ditambah dengan A3, B1, C2. Selanjutnya kita kurangkan dengan perkalian elemen diagonal-diagonal dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu C1, B2, A3 ditambah dengan C2, B3, A1 ditambah dengan C3, B1, A2.
Nah, setelah kita memahami cara menentukan determinan dari matriks 3x3 yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita gunakan metode determinan ini untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, terdapat 3 jenis penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai satu penyelesaian, kemudian sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai banyak penyelesaian, dan sistem persamaan linear 3 variabel yang tidak mempunyai penyelesaian. Nah, berikut ini syarat-syarat dari sistem persamaan linear 3 variabel agar mempunyai satu penyelesaian, kemudian mempunyai banyak penyelesaian, atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, yang pertama, jika nilai determinan dari matriks koefisien variabel X, Y, dan Z itu tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear 3 variabel tersebut mempunyai satu penyelesaian. Berikutnya yang kedua, jika nilai determinan dari matriks koefisien variabel X, Y, dan Z sama dengan 0, dan nilai dx, dy, dan dz itu masing-masing sama dengan 0, maka sistem persamaan linear 3 variabel tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Nah, terakhir yang ketiga, jika nilai determinan dari matriks koefisien variabel X, Y, dan Z sama dengan 0, dan nilai dx, dy, dz itu masing-masing tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear 3 variabel tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai P agar sistem persamaan linear 3 variabel berikut tidak mempunyai penyelesaian. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel yaitu X ditambah 2Y ditambah PZ sama dengan 6, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 2. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan matriks, yaitu sebagai berikut. Matriks 3x3 yang elemen-elemennya merupakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z, yaitu 1, 2, P, 2, 1, 1, 1, negatif 1, negatif 2. Nah, kemudian dikali dengan matriks 3 kali 1 yang elemen-elemennya itu merupakan variabelnya, yaitu X, Y, Z. Kemudian sama dengan matriks 3 kali 1, yaitu matriks konstanta yang elemen-elemennya adalah 6, 4, 2. Nah, di soal ini diketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak mempunyai penyelesaian. Maka sistem persamaan linear 3 variabel ini mempunyai nilai determinan untuk matriks koefisiennya itu adalah 0. Kemudian untuk nilai dx, kemudian dy, dan dz itu tidak sama dengan 0. Nah, di mana d di sini adalah nilai determinan dari matriks koefisiennya. Nah, sehingga akan kita cari nilai determinan dari matriks koefisien, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama kita tuliskan dua kolom pertama di belakang matriks, yaitu kolom 1, 2, 1, dan kolom 2, 1, negatif 1. Nah, selanjutnya kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonalnya. Nah, pertama kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 1 dikali 1 dikali negatif 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 1, kemudian ditambah dengan P dikali 2 dikali negatif 1.
Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan yang kedua, kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 1 dikali 1 dikali P, kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 1 dikali 1, kemudian ditambah dengan negatif 2 dikali 2 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 1 dikali 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali 1 dikali 1 adalah 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari P dikali 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2P. Selanjutnya kita kurangkan dengan hasil dari 1 dikali 1 dikali P adalah P. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif 1 dikali 1 dikali 1 adalah negatif 1. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif 2 dikali 2 dikali 2 adalah negatif 8. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari negatif 2 ditambah 2 ditambah negatif 2P adalah negatif 2P. Kemudian dikurang dengan hasil dari P ditambah negatif 1 ditambah negatif 8 adalah P dikurang 9. Nah, langkah berikutnya negatif 2P. Nah, untuk negatif dikali dengan P dikurang 9 ini kita gunakan sifat distributif, sehingga hasilnya adalah negatif P ditambah 9. Nah, langkah selanjutnya negatif 2P dikurang P ditambah 9, itu hasilnya adalah negatif 3P ditambah 9. Maka di sini kita dapatkan nilai D itu sama dengan negatif 3P ditambah 9. Nah, setelah kita dapatkan nilai D yaitu negatif 3P ditambah 9, dan karena sistem persamaan linear 3 variabel tidak mempunyai penyelesaian itu mempunyai nilai D sama dengan 0, maka negatif 3P ditambah 9 itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini selanjutnya kita pindahkan 9 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 9, sehingga didapat persamaan negatif 3P sama dengan negatif 9. Nah, untuk mencari nilai P dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 3P, sehingga didapat nilai P sama dengan 3. Nah, dari sini maka sudah kita dapatkan bahwa nilai P-nya itu adalah 3. Nah, jika nilai P ini kita substitusikan ke dalam matriks koefisien ini, maka akan didapat nilai DX itu sama dengan nilai DY sama dengan nilai DZ, yaitu tidak akan sama dengan 0. Nah, dari uraian ini maka didapat kesimpulan bahwa nilai P-nya adalah 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan nilai A dan B agar sistem persamaan linear 3 variabel berikut mempunyai banyak penyelesaian. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 2, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0, 3X ditambah AY ditambah BZ sama dengan 2. Nah, sistem persamaan linear ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan matriks, yaitu sebagai berikut. Nah, matriks 3 kali 3, yang elemen-elemennya itu merupakan koefisien-koefisien dari variabel X, Y, dan Z, yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, A, B. Kemudian dikali dengan matriks 3 kali 1, yaitu matriks yang elemen-elemennya merupakan variabelnya, yaitu X, Y, Z. Kemudian sama dengan matriks 3 kali 1, yaitu matriks konstanta, yang elemen-elemennya adalah
202. Nah, di soal ini diketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabelnya itu mempunyai banyak penyelesaian. Maka nilai D-nya itu bernilai 0, sedangkan nilai DX sama dengan nilai DY sama dengan nilai DZ, yaitu sama dengan 0. Maka akan kita cari terlebih dahulu nilai D dan nilai DX. Nah, pertama akan kita cari nilai D, yaitu nilai determinan dari matriks koefisien, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita tuliskan dua kolom pertama di belakang matriks, yaitu kolom 1, 2, 3 dan kolom 2, 3A. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonalnya. Nah, yang pertama kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 1 dikali 3 dikali B, kemudian ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 3, kemudian ditambah dengan 3 dikali 2 dikali A. Selanjutnya kita kurangkan dengan yang kedua, kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik pada pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 3 dikali 3 dikali 3, kemudian ditambah dengan A dikali 1 dikali 1, kemudian ditambah dengan B dikali 2 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 1 dikali 3 dikali B itu hasilnya adalah 3B. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 1 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2 dikali A itu hasilnya adalah 6A. Nah, kemudian kita kurangkan dengan. Nah, hasil dari 3 dikali 3 dikali 3 adalah 27. Kemudian ditambah dengan hasil dari A dikali 1 dikali 1 adalah A. Kemudian ditambah dengan hasil dari B dikali 2 dikali 2 adalah 4B. Nah, langkah berikutnya hasil dari 3B ditambah 6 ditambah 6A itu tetap, yaitu 3B ditambah 6 ditambah 6A. Nah, hal ini dikarenakan setiap sukunya itu berbeda. Nah, kemudian di sini negatif dikali 27 dikurang A dikurang 4B. Nah, di sini akan kita gunakan sifat distributif, maka akan didapat hasilnya itu adalah negatif 27 ditambah A dikurang 4B. Nah, langkah berikutnya kita jumlahkan atau kita kurangkan suku-suku sejenisnya, yaitu 6A kita kurangkan dengan A, itu hasilnya adalah 5A. Kemudian 3B kita kurangkan dengan 4B, itu hasilnya adalah negatif B. Dan 6 kita kurangkan dengan 27, hasilnya adalah negatif 21. Sehingga didapat 5A dikurang B dikurang 21. Nah, dari sini maka didapat nilai D itu sama dengan 5A dikurang B dikurang 21. Nah, kemudian akan kita cari nilai DX, yaitu nilai determinan dari matriks koefisien, yang mana kolom untuk koefisien variabel X-nya kita ganti dengan konstanta. Sehingga didapat elemen-elemen dari matriksnya adalah 2, 2, 3, 0, 3, 1, 2, A, B. Maka nilai determinannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita tuliskan dua kolom pertamanya di belakang matriks, yaitu kolom 2, 0, 1 dan kolom 2, 3A. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonalnya. Nah, yang pertama kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 2 dikali 3 dikali B, kemudian ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 2, kemudian ditambah dengan 3 dikali 0 dikali A. Nah, kemudian kita kurangkan dengan. Yang kedua, kita kalikan elemen-elemen pada diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 2 dikali 3 dikali 3, kemudian ditambah dengan A dikali 1 dikali 2,
Kemudian ditambah dengan B dikali 0 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 2 dikali 3 dikali B adalah 6B. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali 1 dikali 2 adalah 4. Kemudian ditambah dengan hasil dari 3 dikali 0 dikali A adalah 0. Kemudian kita kurangkan dengan, nah hasil dari 2 dikali 3 dikali 3 adalah 18. Kemudian ditambah dengan hasil dari A dikali 1 dikali 2 adalah 2A. Kemudian ditambah dengan hasil dari B dikali 0 dikali 2 adalah 0. Nah, langkah berikutnya, 6B ditambah 4 ditambah 0, itu hasilnya adalah 6B ditambah 4. Nah, kemudian perhatikan untuk bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini. 18 ditambah 2A ditambah 0, itu hasilnya adalah 18 ditambah 2A. Nah, selanjutnya negatif dikali dengan 18 ditambah 2A ini akan kita gunakan sifat distributif. Maka hasilnya itu adalah negatif 18 dikurang 2A. Nah, langkah berikutnya, untuk negatif 2A di sini bisa kita letakkan di depan, kemudian ditambah dengan 6B. Nah, perhatikan untuk 8 dikurang 18, itu hasilnya adalah negatif 14. Sehingga didapat negatif 2A ditambah 6B dikurang 14. Maka didapat bahwa nilai DX itu sama dengan negatif 2A ditambah 6B dikurang 14. Nah, karena sistem persamaan linear 3 variabel ini mempunyai banyak penyelesaian, maka nilai D itu sama dengan 0 dan nilai DX itu sama dengan 0. Nah, untuk nilai D sama dengan 0, maka didapat persamaan 5A dikurang B dikurang 21 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindahkan 21 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 21. Sehingga didapat persamaan 5A dikurang B sama dengan 21. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk nilai DX sama dengan 0. Maka didapat persamaan negatif 2A ditambah 6B dikurang 14 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindahkan 14 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 14. Sehingga didapat persamaan negatif 2A ditambah 6B sama dengan 14. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini, maka kita dapatkan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 5A dikurang B sama dengan 21, negatif 2A ditambah 6B sama dengan 14. Maka langkah selanjutnya akan kita cari nilai A dan nilai B dengan menggunakan metode eliminasi substitusi, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa variabel B itu mempunyai bentuk yang paling sederhana. Maka kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Nah, di mana persamaan satunya itu adalah 5A dikurang B sama dengan 21, sedangkan persamaan 2-nya adalah negatif 2A ditambah 6B sama dengan 14. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel B, maka koefisien variabel B untuk kedua persamaan ini harus sama. Nah, perhatikan pada persamaan 1, koefisien variabel B-nya itu adalah negatif 1. Sedangkan variabel B pada persamaan 2 itu mempunyai koefisien 6. Maka kita kalikan persamaan 1 dengan 6 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Nah, untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 6, maka didapat persamaannya adalah 30A dikurang 6B sama dengan 126. Nah, sedangkan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 1, itu hasilnya tetap, yaitu negatif 2A ditambah 6B sama dengan 14. Nah, untuk menghilangkan variabel B dari kedua persamaan ini, maka kita jumlahkan kedua persamaan ini. Sehingga
30A ditambah dengan negatif 2A, itu hasilnya adalah 28A. Kemudian negatif 6B ditambah 6B, itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya, 126 ditambah 14, itu hasilnya sama dengan 140. Sehingga didapat persamaan 28A sama dengan 140. Nah, berikutnya tinggal kita cari nilai A dari persamaan ini. Caranya kita bagi kedua ruasnya dengan 28. Maka didapat A itu sama dengan 140 dibagi 28, hasilnya adalah 5. Maka didapat nilai A sama dengan 5. Nah, langkah terakhir kita substitusikan nilai A sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Kita misalkan kita substitusikan nilai A sama dengan 5 ke persamaan 1, yaitu 5A dikurang B sama dengan 21. Maka kita ganti A di sini menjadi 5. Sehingga didapat 5 dikali 5 dikurang B sama dengan 21. Nah, hasil dari 5 dikali 5 adalah 25. Maka didapat 25 dikurang B sama dengan 21. Nah, langkah berikutnya, kita pindahkan 21 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 21. Kemudian kita pindahkan lagi B ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan B. Sehingga didapat B sama dengan 25 dikurang 21. Nah, hasil dari 25 dikurang 21 adalah 4. Maka didapat nilai B sama dengan 4. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa nilai A itu sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.